Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Joseph sedang berurusan dengan kepala biara atau abdis karena dia memberikan keluhan terhadap perilaku Vlad yang tidak sopan. Meski benar bahwa Vlad memberi mereka alasan untuk melakukan ini, tapi ada batasan tertentu yang tidak boleh dilampaui dan mereka harus mengerti kalau dirinya tidak wajib berbuat apapun karena kelakuan bawahannya. Joseph sangat yakin jika mereka memiliki tujuan tersembunyi selain meminta dirinya untuk menahan Vlad yang mulai menaikkan popularitasnya. Tak lama, Jagger meminta maaf pada Tuan Joseph karena mengganggu waktunya sebab ada seseorang yang ingin melaporkan sesuatu. Jagger mengatakan jika pekerja kandang kuda yang berangkat bersama dengan Tuan Lamun telah kembali, namun dia hanya seorang diri. Joseph mengatakan dilihat dari wajahnya yang berkeringat, sepertinya dia datang kemari dengan kabar yang tidak baik. Gode melaporkan pada Tuan Joseph jika para barbarian telah muncul dan itu buat kepala biara sangat terkejut karena ada barbarian yang datang ke wilayah keluarga Bayezid. Joseph menanyakan di mana mereka sekarang, dan Gode memberitahu jika mereka sekarang berada di jalan yang menghubungkan Suara dan Varna, serta menyerang orang-orang yang ada di sana. Joseph menatap tajam Gode sambil berkata, apakah dia melarikan diri seorang diri dan meninggalkan mereka yang berada di sana. Gode mengatakan jika dirinya diberikan perintah oleh Tuan Lamun untuk meminta bala bantuan karena Vlad telah menyandra pemimpin para barbarian itu dan bertahan di sana. Joseph menanyakan bagaimana dengan para mercenary dan Gode mengatakan mereka melarikan diri begitu menemukan kesempatan dan jika bukan karena Tuan Lamun dan Vlad, mereka semua pasti sudah mati. Joseph menanyakan apakah itu berarti hanya mereka berdua yang melindungi para pedagang yang diserang oleh barbarian dan Gode membenarkan. Perkataan Joseph barusan itu adalah untuk memberikan sindiran keras pada abdis yang ingin menghentikan Vlad yang melakukan tindakan berani dan tidak melarikan diri. Joseph kemudian memberikan perintah pada Jagger agar memimpin pasukan bala bantuan dan Gode akan bertugas sebagai pembimbing mereka pada kelompok para pedagang. Joseph ingin agar mereka segera bergerak dan Jagger tentunya mengatakan dirinya akan melakukannya dengan baik. Joseph mengatakan bukankah orang yang mereka bicarakan tadi sangat pantas mendapatkan pujian dan abdis menanyakan apa maksudnya. Joseph mengatakan meskipun dia terlahir dari kalangan rendah dan memiliki sifat tidak sabaran, tapi dia masih mengikuti kehendak Tuhan. Joseph menanyakan bukankah melindungi mereka yang tersesat adalah salah satu ajarannya dan abdis hanya bisa mengiyakan. Dalam hatinya, Joseph tahu jika ini semua adalah perbuatan Uskup Pierre, tapi sepertinya tidak lama lagi mereka akan bertemu. Joseph ingin agar abdis menyampaikan pesannya pada orang itu jika dirinya sangat berterima kasih atas perhatiannya pada salah satu bawahannya. Joseph mengatakan jika dirinya akan segera mengunjunginya secara pribadi, tapi dalam hatinya, Joseph tidak akan ragu-ragu untuk menghadapinya meskipun dia memiliki posisi yang tinggi. Berpindah ke padang rumput, di mana Vlad dan para rombongan pedagang saat ini masih waspada dengan para barbarian yang mengikuti mereka. Vlad menanyakan bukankah semakin banyak dari mereka yang berkumpul kemari dan Lamur membenarkan karena jumlah mereka cukup banyak dari arah menuju selatan. Lamun berpikir, jikalau mereka adalah bandit berkuda biasa, mereka pasti sudah lari begitu pemimpin mereka tertangkap. Akan tetapi, kelihatannya pemimpin barbarian ini adalah seorang warrior yang berperingkat tinggi sehingga semua anggotanya menaruh rasa hormat padanya. Lamun rasa situasinya akan menjadi semakin buruk kalau dibiarkan begini dan mereka akan berada dalam masalah besar sebelum menginjak di Suara. Lamun juga heran kenapa penjaga kandang kuda itu masih belum kembali dan apakah telah terjadi sesuatu padanya. Terlebih lagi, beberapa barbarian tampaknya sedang tersebar dan mungkin mereka berencana melakukan pengepungan. Akan tetapi, tampaknya masalah itu tidak perlu dikhawatirkan lagi karena Gode telah kembali bersama dengan bala bantuan dari Suara. Lamun mengatakan sepertinya dirinya terlalu khawatir tanpa alasan yang jelas dan terlihat jika Jagger telah membawa beberapa prajurit bersama dengannya. Para pedagang tentunya langsung bersyukur karena akhirnya bala bantuan dari Suara telah datang dan mereka akhirnya bisa selamat.
Age berpikir ini sungguh sial karena bala bantuan mereka ternyata datang terlalu cepat sebelum anggotanya melakukan pergerakan. Age mengatakan jika Pak Tua membuat keputusan yang bagus dan kalau dia memutuskan untuk menetap di sana tanpa menelantarkan barang jualannya, maka situasinya mungkin akan berakhir berbeda. Lamun mengatakan itulah untungnya menjadi orang tua dengan segudang pengalaman dan karena bala bantuan sudah tiba, dirinya ingin menanyakan beberapa hal. Lamun menanyakan apa alasan mereka datang ke tempat ini dan kenapa dia datang sejauh ini sampai memasuki wilayah keluarga Bayezid. Age mengatakan dirinya sudah bilang sejak awal bahwa mereka hanya mengincar Son of the Grassland dan tidak ada rencana lain. Lamun menanyakan lalu kenapa mereka sampai merampok para pedagang dan Age mengatakan jika para barbarian juga membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Age mengatakan mereka sudah tidak punya alasan untuk menuju selatan, terlebih dirinya tidak menyangka bahwa Son of the Grassland akan memilih bocah dari kerajaan. Jagger yang sampai menanyakan apakah mereka kesulitan menghadapi beberapa barbarian dan lamun mengatakan apa maksudnya, padahal kalau mereka diberikan kuda militer, mereka pasti akan kabur lebih cepat ke Sverna. Jagger mengatakan apapun masalahnya, dirinya bersyukur mereka masih bisa selamat dan dirinya akan membawa mereka kembali ke Suara. Lamun menanyakan apa yang akan Jagger lakukan pada mereka karena kelihatannya masing-masing dari mereka memiliki cerita sendiri. Jagger mengatakan mereka sudah berada dalam masa yang kacau, jadi mereka harus menghindari para barbarian yang sedang cemas. Seketika itu, Jagger mengeluarkan auranya sambil mengatakan dirinya akan membujuk para barbarian itu untuk pergi dari sini seperti seseorang yang memiliki adab. Age dan para barbarian tentunya sangat terkejut karena itu adalah dunia dengan kedalaman yang sangat berbeda. Terlebih lagi, jika dia memang mau melakukannya, maka kesatria itu bisa membantai para barbarian yang mencoba untuk menolongnya. Age kemudian menyuruh agar semua anggota barbarian segera kembali sebelum terlambat, tapi para barbarian itu sepertinya masih enggan. Age mengatakan dasar bodoh, apakah mereka masih tidak memahami situasinya, jadi sebaiknya mereka berhenti bicara dan pergi saja dari sini. Para barbarian itu masih ragu untuk meninggalkan ketua mereka di sini, tapi ini adalah wilayah Suara dan mungkin bala bantuan mereka akan datang kembali. Terlebih lagi, mereka sadar bahwa untuk melawan pria tua dan bocah pirang saja sudah sangat kesulitan, tapi level kesatria yang datang kali ini jauh lebih kuat lagi. Seseorang mengatakan sebaiknya mereka kembali ke sini nanti, karena sepertinya mereka tidak memiliki niatan untuk melukai kedua mereka. Terlebih karena para kesatria itu tidak ingin berperang melawan mereka, maka sebaiknya mereka ikuti saja perintah kedua. Para barbarian itu pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti perintah kedua mereka untuk kembali, dan mereka ingin agar kedua mereka baik-baik saja ketika bertemu nanti. Lamun mengatakan apanya yang seperti pria beradab dengan melakukan ancaman seperti tadi, tapi Jagger mengatakan yang penting tidak ada yang terluka. Melihat para barbarian yang mundur, para pedagang tentunya sangat senang karena mereka tidak perlu ketakutan lagi. Para pedagang tentunya mengucapkan rasa terima kasihnya pada Vlad karena telah melindungi mereka selama perjalanan. Para pedagang itu beramai-ramai berkerumunan di sekitar Vlad, tapi sepertinya kuda hitam merasa tidak nyaman. Seketika itu, kuda hitam menunjukkan kearoganannya pada para pedagang dan Vlad mengatakan kenapa kuda hitam ini mengamuk. Para pedagang mengatakan bukankah kuda ini terlalu ganas, dan seseorang mengatakan mungkin karena dia adalah kuda liar, jadi sebaiknya mereka menjauh darinya saja. Vlad menanyakan pada kuda hitam, kenapa dia tiba-tiba bertingkah seperti tadi, tapi tampaknya kuda hitam masih memasang wajah yang kesal. Jagger menanyakan memangnya kuda milik siapa itu sampai dia mau dinaiki oleh seseorang yang tidak pernah bisa menaiki seekor kuda. Dengan sombongnya, Vlad mengatakan ini adalah kuda yang dirinya temui ketika melawan cacing kematian, tapi entah bagaimana kuda ini bisa menemukan arah dan kembali padanya. Jagger sambil memasang wajah datarnya mengatakan, apakah itu adalah kuda yang sempat dia bicarakan waktu itu, dan Vlad membenarkan. Jagger mengatakan sepertinya kuda ini jauh lebih besar daripada kuda lainnya dan dia tampaknya luar biasa bahkan jika dilihat sekilas, dan Vlad mengatakan sepertinya dirinya harus membuat pelana ketika kembali. Jagger mengatakan akhirnya dia bisa membuktikan nilainya, tapi menariknya sepertinya kuda milik Jagger agak ketakutan melihat tatapan matanya kudanya Vlad.
Setelah sampai di Soara, Jagger menanyakan apa yang sedang Vlad lakukan, apakah dia tidak ingin masuk. Vlad mengatakan kudanya sama sekali tidak ingin bergerak, tapi dirinya tidak tahu kenapa kuda ini bertingkah seperti ini. Melihat dari ekspresinya saja, Jagger berpikir apakah kuda ini sedang jual mahal dan tidak ingin masuk bersama dengan mereka. Jagger mengatakan akhirnya dirinya paham jika kuda itu tampaknya tidak senang pada saat para pedagang mendekat. Jagger mengatakan mereka adalah pasangan yang sungguh serasi, di mana manusia yang menunggangi kuda dibenci kuda lainnya, dan kuda yang ditunggangi manusia membenci manusia lainnya. Jagger mengatakan jika Vlad seringkali membuatnya pusing, bahkan sepertinya dirinya tidak akan pernah mengerti cara mengatasi orang seperti dia. Jagger mengatakan kalau memang mereka tidak mau masuk, mungkin sebaiknya mereka tidur di luar saja, dan itu tentunya membuat Vlad tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, Vlad dan kuda hitam harus bermalam di luar kota Soara. Meskipun kuda hitam sangat nyaman, tapi Vlad merasa suram. Keesokan harinya, Vlad terlihat mengeluh karena kudanya sangat keras kepala, meskipun sudah dirinya bujuk berulang kali. Lamun menanyakan apakah itu efektif, dan Vlad mengatakan memang cukup efektif, tapi itu pun hanya sedikit. Vlad mengatakan sepertinya apa yang dikatakan oleh barbarian itu bukanlah sekedar omong kosong kalau kuda liar memang menyukai warna merah. Age pernah berkata jika kuda liar bergerak sambil mengikuti warna bunga mawar berada, tapi karena di padang rumput beku ini tidak akan ada yang memberikan mereka apapun. Bunga mawar mekar sebagai refleksi terhadap energi panas adalah sinyal yang menghubungkan dengan bertahan hidup, tapi sepertinya ini masih belum cukup. Lamun mengatakan karena kudanya tahu apa yang dia sukai, seharusnya Vlad bisa dengan mudah menemukan solusinya. Vlad mengatakan itu ada benarnya, jadi dirinya merasa bahwa semakin banyak warna merahnya, maka semakin baik pula kudanya bereaksi. Lamun mengatakan sepertinya begitu, karena semakin besar warna merahnya, mungkin akan menjadi semakin lebih baik. Vlad mengatakan lebih sempurna lagi jika warna itu bisa bergerak, dan seketika itu, Vlad dan Lamun menyadari adanya warna merah bergerak. Lamun mengatakan yang satu ini pantas disebut sebagai mawar merah, tapi apakah Vlad baik-baik saja ketika memintanya? Vlad menanyakan apa maksudnya, dan Lamun mengatakan bukankah mereka berdua memiliki hubungan yang tidak baik. Vlad mengatakan sejak kecil dia selalu mengomel padanya dan hubungan mereka melebihi apa yang mereka suka atau tidak suka. Akan tetapi, tampaknya Jemina langsung menyuruh Vlad untuk segera pergi dari hadapannya dengan wajahnya yang sangat kesal. Vlad mengatakan kenapa dia berbicara seperti itu, padahal dirinya masih belum mengatakan apapun padanya. Jemina mengatakan dirinya sedang sibuk bekerja, jadi jangan mengganggunya, dan Vlad mengatakan dirinya hanya perlu waktu sebentar. Jemina mengatakan kalau begitu katakan saja pada Nona Alicia, karena dirinya sangat sibuk harus mengurus beberapa kamar dan pakaian. Vlad mengatakan itu tidak bisa karena dirinya membutuhkan bantuannya saat ini, dan itu membuat Jemina makin kesal. Jemina mengatakan dirinya ini sangat sibuk dan tidak memiliki banyak waktu, tapi apakah Vlad tidak bisa melihat dirinya sibuk bekerja? Akan tetapi, Jemina malah berhenti mengomel dan malah terkejut ketika melihat Vlad membawakannya mawar merah padanya. Jemina menanyakan memangnya apa ini, dan Vlad mengatakan dirinya ingin agar Jemina memegangnya untuknya dan membantu dirinya. Jemina mengatakan bukankah dirinya sudah bilang jika Vlad sebaiknya meminta bantuan saja pada Nona Alicia dibandingkan dirinya. Vlad mengatakan itu tidak bisa karena tugas ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Nona Jemina seorang. Jemina tentunya jadi malu karena Vlad mengatakan hal seperti itu, terlebih karena bantuan yang dimaksud hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Jemina menanyakan memangnya apa itu, dan Vlad menanyakan kenapa Jemina kepanasan dan kenapa wajahnya memerah, tapi itu malah membuat Jemina kesal. Berpindah ke ruangan tahanan atau penjara Soara, di mana saat ini Joseph ingin mengunjungi seseorang yang baru saja ditangkap. Joseph kemudian memperkenalkan dirinya sebagai wali kota Soara, dan Age memperkenalkan dirinya sebagai barbarian dari suku Budat. Age mengatakan siapa sangka jika wali kota Soara yang akan datang langsung kemari, tapi dirinya sungguh merasa ini adalah suatu kehormatan. Joseph mengatakan dirinya memiliki beberapa pertanyaan untuknya, jadi dirinya sungguh berharap kalau perjalanan dirinya kemari tidak sia-sia.
Age berpikir dirinya sudah melihat banyak orang yang berusaha bersikap dingin atau bermartabat ketika bertemu dengannya. Akan tetapi, dirinya hanya pernah melihat segelintir orang saja yang benar-benar memiliki sikap seperti itu, dan orang yang berada di depannya ini adalah salah satunya. Joseph mengatakan awalnya dirinya mengira bahwa hal seperti ini adalah ritual tradisional dari sukunya, tapi rupanya terlarang baginya untuk menangkap kuda liar. Semua di dunia seharusnya dibiarkan begitu saja agar mereka bisa bersinar dengan sendirinya. Maka kuda liar yang hanya bersinar saat mereka berlari tanpa harus berada di padang rumput harus dibiarkan. Joseph mengatakan ini benar-benar sangat menarik karena seharusnya orang seperti dia menghargai prinsip semacam itu. Joseph menanyakan apa alasan sebenarnya sampai mereka mematahkan dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyeberangi wilayah Iron Duke dan datang ke tempat ini. Age mengatakan dirinya memikirkannya saat di penjara di sini dan mungkin ini bisa menjadi lebih baik untuknya. Age mengatakan dirinya adalah orang yang akan memimpin suku Buddha di masa depan, maka hanya ada satu alasan dirinya mematahkan hal tabu di sukunya dan berusaha menangkap Son of the Grassland. Age mengatakan mereka membunuhkan kuda tersebut karena mereka membunuhkan makhluk tercepat yang mereka ketahui, dan Joseph menanyakan apa maksudnya. Sambil mencoba menarik rantai yang menahannya, Age menanyakan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan sampai sekarang. Akan tetapi, karena Age yang mencoba untuk memberontak, Jagger langsung menodongkan pedangnya ke arah Age. Jagger mengatakan jika dia masih mencoba untuk memberontak sekali lagi, dirinya tidak akan segan-segan mengayunkan pedang ini untuk memotong lehernya. Joseph menanyakan apakah dia bisa menjelaskan perkataannya sebelumnya, dan Age mengatakan apa yang telah mereka lakukan sampai menyebabkan sang naga mengamuk. Joseph tentunya terkejut karena naga yang selama ini diam sekarang sedang mengamuk, bahkan mereka sendiri tidak tahu informasi tentang ini. Age mengatakan apa yang mereka lakukan dengan Dragon Fragment yang seharusnya mereka jaga itu, dan itu membuat Joseph jadi semakin terkejut. Berbicara mengenai Dragon Fragment, apakah mungkin jika bukti perjanjian daerah barat yang telah dipindahkan dengan aman kepada Iron Duke adalah sesuatu yang berkaitan dengan amukan sang naga? Age mengatakan sebaiknya wali kota Suara membawa bocah berambut pirang yang mengalahkannya itu kemari, dan Joseph menanyakan untuk apa. Age mengatakan karena satu-satunya yang bisa mengejar Fastest Dragon adalah Son of the Grassland, maka hanya bocah itu saja yang bisa melakukannya. Age mengatakan Son of the Grassland pasti telah memilihnya dengan alasan yang bagus dibandingkan dirinya, dan Joseph mengatakan dirinya akan mempertimbangkannya. Age mengatakan sebaiknya dia juga segera bergegas karena dia juga pasti seharusnya sudah tahu dengan apa yang sebenarnya dirinya ingin katakan. Singkatnya, sisa dari Fallen Dragon yang mewarisi darah dari Most Perfect Dragon, sejauh ini mereka telah hidup tanpa menyadari bahwa mereka adalah seekor naga. Akan tetapi, ada hal yang telah berubah begitu mereka menyadari bahwa mereka adalah seekor naga, yaitu apa yang akan terjadi akan melebihi wilayah mereka. Age menanyakan sekali lagi apa yang telah mereka lakukan dengan Dragon Fragment sampai-sampai membuat para naga itu mulai mengamuk. Sekarang kita berpindah ke wilayah Dukedum Baronov, yaitu kota utama Vastopol yang berada di wilayah bersalju. Iron Duke, pemimpin wilayah timur Baronov, mengatakan sepertinya Fallen Dragon kali ini menangis lebih keras. Tak lama, seorang penyihir mendatangi Iron Duke sambil mengatakan jika mereka memiliki masalah dengan Dragon Fragment. Iron Duke mengatakan apakah amukan dari peninggalan Fallen Dragon sudah dimulai lagi, padahal baru saja mereka membereskannya. Iron Duke menanyakan apa yang dilakukan oleh para mage, dan penyihir itu mengatakan kali ini tidak terlihat bagus karena mereka tidak bisa menenangkannya hanya dengan menggunakan sihir. Iron Duke memerintahkan agar pasukannya segera memanggil para priest yang bisa mengukir doa dan juga para Holy Knight. Selain itu, Iron Duke memerintahkan agar Kapten Knight Gunther segera menemuinya dan prajurit itu mengiyakan. Ketika mendekati pintu yang berisikan Dragon Fragment, Iron Duke merasakan perasaan yang berbeda daripada amukan sisa Fallen Dragon biasanya. Iron Duke paham jika energi ini memang berbeda daripada sebelumnya, dan pantas saja jika para penyihir tidak bisa menenangkannya hanya dengan sihir. Ketika membuka pintu tersebut, Iron Duke sangat terkejut dengan apa yang dirinya rasakan kali ini, dan hal seperti ini belum pernah terjadi.
Iron Duke berpikir, apakah Dragon Fragment mulai beresonansi satu sama lain? Tapi tentu saja Iron Duke tidak tahu penyebabnya, karena ini hanyalah dugaannya.